Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Putri Ramadhani. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Mungkin sebagian besar dari kalian secara sadar ataupun tidak merasa bahwa keadaan pandemi ini mempengaruhi gaya hidup kita. Contohnya bagi saya itu saat pagi hari. Saat pagi hari saya pribadi biasanya sekitar jam 6 itu sudah mulai beraktivitas. Saya sudah mulai mandi, saya sudah mulai menyiapkan sarapan untuk pergi ke sekolah. Tetapi dalam keadaan seperti ini saya pribadi jam 6 pagi masih tidur. Contoh lainnya itu masa-masa liburan. Masa-masa liburan biasanya saya luangkan waktu saya bersama keluarga saya, teman saya, dan kerabat-kerabat terdekat saya. Biasanya saya pergi ke tempat-tempat wisata yang ingin kita tuju. Tetapi bagi saya pribadi, dalam keadaan seperti ini, mau liburan ataupun tidak, semua terasa sama saja. Karena kita tetap dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Pertanyaannya, apakah perubahan-perubahan tadi dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Jawabannya, iya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental secara mudah memiliki arti sebagai tingkat kesejahteraan psikologi seseorang ataupun individu. Dalam masa-masa seperti ini, kita mulai bertanya-tanya kepada ketidakpastian. Kita bertanya-tanya, kapan ya pandemi ini selesai? Kita bertanya, kapan ya kita dapat hidup normal? Dan juga bertanya, kapan kita dapat keluar secara nyaman dan aman tanpa merasa takut dan cemas terpapar COVID-19. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak pasti jawabannya dapat terjawab kapan. Mulai dari kecemasan-kecemasan tadi dapat memicu kadar stres kita. Kita bisa stres, bisa frustasi, mulai cemas berlebih dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Padahal dalam masa pandemi ini bukan hanya kesehatan fisik yang kita perhatikan, tetapi kesehatan mental juga harus kita jaga dan juga kita perhatikan. Mungkin Anda sudah merasakan bahwa penyebaran COVID-19 ini mempengaruhi kesehatan mental Anda. Seperti apa-apa panik, apa-apa was-was, sedikit-sedikit panik dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya wajar karena menurut data kadar stres seseorang itu naik 3 kali lipat selama masa pandemi ini. Kadar kepanikan kita dan kecemasan kita dapat kita berikan contoh itu seperti saat awal pandemi, yaitu panic buying. Saat panic buying itu semua orang berbondong-bondong pergi ke supermarket ataupun minimarket untuk membeli kebutuhan pokok dan juga hand sanitizer dan masker. Bahkan pada saat masa-masa seperti itu hand sanitizer dan masker itu mulai langka karena hampir semua orang itu ada yang menimbun dan juga ada yang membeli secara berlebihan. Di sini saya ingin memberikan tips agar tetap memiliki kesehatan mental yang sehat selama masa pandemi ini. Tipsnya itu yang pertama, teruslah berinteraksi bersama teman-teman ataupun kerabat-kerabat terdekat Anda. Dengan berinteraksi dengan teman-teman ataupun kerabat Anda dapat membuat Anda lebih tenang, membuat Anda tidak terlalu panik. Nah, memang kita dianjurkan untuk social distancing, tetapi bukan berarti hubungan kita bersama teman kita ataupun kerabat-kerabat terdekat kita itu ikut terputus. Kita masih bisa berhubungan dengan mereka melalui WhatsApp, Instagram, Zoom, dan lain sebagainya, dan masih banyak sosial media yang dapat menunjang interaksi kita bersama mereka. Contoh kedua itu, bijaklah dalam menerima informasi. Dalam keadaan stres seperti ini, terkadang kita memakan informasi itu begitu saja tanpa melihat benar gak sih berita ini, apakah berita ini kredibel dan lain sebagainya. Nah, ingat ya, gak semua yang kita baca khususnya di sosial media dan di internet itu benar. Jadi menurut saran saya, sebaiknya kita tetap melakukan update-update itu di situs-situs terpercaya seperti WHO. Contoh ketiga itu, tips ketiga itu, lakukanlah kegiatan-kegiatan positif. Kita dapat melakukan hal-hal baru seperti mulai melukis ataupun mulai belajar alat musik dan lain sebagainya. Kita juga dapat mengikuti webinar-webinar yang berbau dengan kesehatan mental kita. Yang pastinya itu dapat memicu kesehatan mental kita semakin baik. Contoh lainnya itu kita juga dapat menonton YouTube dengan konten-konten positif.
Contoh YouTube channel yang dapat kalian tonton itu Great Mind. Nah, di situ terdapat tips tenang dalam menghadapi pandemi. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang dapat kita lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.